Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam juga selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Banjar TV yang berbahagia, kita sebagai manusia tentu tidak bisa luput daripada kesalahan, kealpaan, kekurangan, kekhilapan dan sebagainya. Dengan kesadaran demikian, kita hendaknya sebagai manusia dan lebih-lebih sebagai hamba Allah, maka kita selalu berusaha dan berupaya untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha Pengampun. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, kullun nas khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Artinya, setiap manusia itu pasti mengalami atau melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang baik, orang yang memiliki kesadaran yang tinggi bahwa dia mengakui adanya kekuasaan, mengakui adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga adalah Maha penerima taubat, seperti disebutkan dalam Al-Quran, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha penerima taubat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk segeranya memohon ampunan kepadanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kita hendaknya segera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pasti dalam hidup ini mengalami kesalahan, kekeliruan, kekhilapan, kejanggalan, bahkan mungkin sesuatu yang dianggap durhaka kepada Allah dalam hal agama. Dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan
Allah misalnya sudah menerima keampunan kita, kemaafan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila suatu saat kalau kita sudah dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Artinya menutup hidup dengan kebaikan. Jangan sampai kita menutup hidup dengan kejahatan yang disebut dengan su'ul khotimah. Pemirsa Banjar TV yang berbahagia, orang yang segera menuju ampunan Allah atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, kekhilafan, kealpaan, kejahatan dan sebagainya, maka itu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa ini, kata Allah, harus bisa menyebarluaskan hidup sosial kemasyarakatan. Artinya kita bisa hidup bermasyarakat, bisa bergaul secara sosial kemasyarakatan. Tidak hanya kita soleh secara ritual individual, tapi juga soleh secara sosial kemasyarakatan. Itulah sebenarnya yang dikehendaki dalam agama kita. Allah menyatakan dalam ayat selanjutnya, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kajiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surga disediakan oleh Allah bagi orang yang telah sesegeranya meminta ampunan kepada Allah dan meminta surga yang disediakan oleh Allah. Dan surga itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu dalam ayat ini Allah menjelaskan atau menyebutkan siapa-siapa orang yang bertakwa itu, yang menjadi karakteristik dalam kehidupan ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu mereka yang selalu berimpak, mau bersedekah di jalan Allah untuk agama Allah, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Maksudnya, bila kebetulan kita punya rezeki yang banyak, maka impak sedekah kita juga banyak. Apabila mungkin rezeki kita sedikit, maka impak atau sedekah kita juga sedikit. Yang penting kita ada berimpak, bersedekah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudian kata Allah dalam ayat itu, selain alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kajiminal ghaiza, yaitu mereka yang mampu menahan amarahnya. Asalnya mungkin punya luapan amarah yang sangat tinggi, kemudian ditahannya, dia tidak jadi marah, maka itulah karakteristik orang yang bertakwa. Dan selain itu adalah wal 'afina 'anin nas, orang yang bertakwa itu adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka ayat itu ditutup oleh Allah dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya Allah itu sayang, senang, suka, cinta kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Pemirsa Banjar TV yang kami hormati, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta surga
yang disediakan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang beriman. Janji Allah pasti akan ditepatinya. Maka mudah-mudahan kita juga di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.